ini setidaknya ada 3 dampak kepada 3 partai. Ya karena unik kasus ini gitu ya. Dia terungkap 2014, jadi tersangka 2019, ditahan 2022. Selamat malam semuanya, spesial dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Izinkan malam ini saya menyampaikan salam persatuan yang menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Merdeka! Merdeka! Ya, cukup 2 kali ya. Kalau 3 kali nanti dikira dukung 3 periode. Jangan, 2 kali aja. Tapi tetap kita akan bahas soal mantan. Ya karena kemarin ketika saya membaca berita terkait Surya Darmadi atau Apeng yang menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung, ini terus terang adalah sebuah berita yang membahagiakan sekaligus melegakan. Lega bagi saya pribadi gitu, karena selama beberapa minggu terakhir gitu ya, apapun konten saya, apapun materinya, entah itu ACT, Aagim, 212 Mat, Anies Baswedan, Roy Suryo sekalipun gitu ya, di kolom komentar selalu muncul orang-orang yang mempertanyakan, kenapa nggak bahas soal Apeng? Apeng kabur ke Singapura, bawa uang 78 triliun. Kenapa ngurusin ACT yang cuma 100 miliar? Wah, 100 miliar dibilang cuma, banyak itu ya. Gus Samsudin juga mintanya 100 miliar, itu banyak itu. Ini banyak komentar-komentar kayak gitu ya, komentar yang template gitu ya. Ya karena sebelumnya komentar template lainnya itu biasanya soal Harun Masiku atau mobil SMK. Pokoknya apapun materi kita, komentarnya itu Harun Masiku SMK, Harun Masiku SMK. Lah kemarin nambah satu lagi, Apeng. Apeng kabur Singapura, Apeng kabur Singapura. Sampai capek saya baca komentarnya, banyak banget kadrun ini. Maka ketika Apeng atau Surya Darmadi akhirnya menyerahkan diri kepada Kejaksaan Agung, ini melegakan. Dan sekaligus ini membuat saya akhirnya nanti mungkin jadi kesulitan gitu. Kesulitan mencari komentar-komentar kadrun. Karena dia jadi nggak bisa komentar lagi biasanya. Malu dia. Wah kemarin udah nanya-nanya gitu kan. Ketangkep sekarang. Malu mereka. Tapi gara-gara komentar para kadrun-kadrunista itu, sebenarnya saya sudah mencari tahu informasi terkait Surya Darmadi atau Apeng ini sejak beberapa minggu lalu gitu, terkait apa kasus yang dia lakukan sampai kemudian menjadi DPO oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Nah ternyata si Apeng ini atau Surya Darmadi ini sebenarnya gitu ya, dia sudah menjadi tersangka sejak tahun 2019 lalu oleh KPK gitu. Udah DPO dia tahun 2020 gitu. Cuma ya nggak ketangkep atau nggak segera ditahan karena kita nggak tahu ada di mana. Nah, kenapa kemudian Surya Darmadi ini menjadi tersangka? Itu sebenarnya awal kasusnya gara-gara terungkap kasus mantan Gubernur Riau Anas Makmun yang ditangkap oleh KPK secara OTT, operasi tangkap tangan tahun 2014 lalu. Tahun 2014 itu sekitar bulan Juni atau Juli gitu ya. Intinya sebelum Pak Jokowi dilantik untuk pertama kalinya menjadi Presiden Indonesia 2014 lalu. Jadi masih di eranya Pak Mantan. Jelang-jelang kelengseran Pak Mantan gitu ya. Nah si Anas Makmun ini menjadi tersangka lalu kemudian divonis hukuman 7 tahun penjara dan masuklah dia ke penjara sejak tahun 2015 lalu gitu. Kasusnya adalah dia soal kasus memberikan lahan kepada PT Duta Palma atau penggunaan lahan yang salah untuk PT Duta Palma yang kemudian digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, PT Duta Palma ini itu katanya memberikan suap kepada Gubernur Riau atau Anas Makmun ini untuk menegosiasi Menteri Kehutanan waktu itu di era mantan Zulkifli Hasan yang sekarang jadi Menteri Perdagangan gitu kan. Ini kemudian terungkaplah bahwa PT Duta Palma ini memberikan suap 8 miliar rupiah atau ada juga yang menyebutkan 3 miliar rupiah. Nah gara-gara ini kebukalah kasus dan KPK kemudian menetapkan PT Duta Palma atau Surya Darmadi ini menjadi tersangka sejak tahun 2019. Nah, sampai
sekarang 2022 ya statusnya DPO tuh di KPK gitu ya. Tapi kemarin bulan ini khususnya setelah ditelusuri oleh Kejaksaan Agung itu kemudian bukan diambil alih, tapi Kejaksaan Agung juga mengungkap kasus ini dan kemudian menjadikan Surya Darmadi ini sebagai DPO pada 1 Agustus 2022. Jadi baru bulan ini dia kemudian diurus sama kejaksaan dan menjadi DPO gitu. Nah, dalam masa 15 hari ini gitu ya. Dia jadi DPO dalam 15 hari, itu kemudian Surya Darmadi menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Ini hebat gitu. Bayangkan coba, KPK udah DPO sejak 2019. Bertahun-tahun nggak tahu kabarnya. Nah, sama kejaksaan cuma 15 hari langsung jadi, langsung ditahan. Itu kan kayak mantan kalian gitu ya, bertahun-tahun dengan kita, ketemu orang baru 15 hari langsung nikah. Wah, ini nih Surya Darmadi gitu. Ya cuma memang saya nggak langsung ngebahas waktu itu ketika kadrun banyak yang minta saya untuk bahas soal Surya Darmadi, karena saya tahu mereka cuma maunya tuh saya nggak bahas soal ACT. Jadi saya tahan dulu gitu, karena saya juga yakin bahwa Surya Darmadi ini biasanya nanti akan ditahan gitu, karena kalau sudah Kejaksaan Agung yang bergerak biasanya lebih cepat gitu kan, lebih cepat dari KPK, lebih sakti dari KPK gitu. Makanya saya yakin bahwa Surya Darmadi ini pasti akan segera ditahan, dan terbukti hari ini alhamdulillah sudah menyerahkan diri dan kemudian ditahan. Nah, dari kasus ini, dari kasus Surya Darmadi yang kemudian menyerahkan diri gitu ya, ini setidaknya ada 3 dampak kepada 3 partai. Ya karena unik kasus ini gitu ya. Dia terungkap 2014, jadi tersangka 2019, ditahan 2022. Nah, kasus yang membuka dia untuk sampai kemudian menjadi tahanan itu kan kasus Anas Makmun. Anas Makmun ini menarik dan unik kenapa? Karena ketika dia di penjara 6 tahun dari 2015 sampai 2021, itu sebelumnya dia dari Partai Golkar gitu ya. Orang ini gitu ya, ketika jadi gubernur dia dari Partai Golkar. Terus kemudian di penjara 6 tahun, keluar masuk Nasdem. Masuk Nasdem. 1 dia partai 1 gitu. Ini sempat geger dan kemudian membuat orang banyak bertanya-tanya, kok bisa ya koruptor sudah divonis penjara tiba-tiba masuk ke partai politik dan diterima. Diterima jadi kehormatan gitu ya. Enggak sih, jadi kader biasa, cuma ya dikasih simbolis lah sebagai pertunjukan bahwa si Anas Makmun ini sudah masuk ke dalam Partai Nasdem gitu. Ya sebenarnya ini bukan cerita yang baru gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Partai Demokrat misalkan juga sama. Ada koruptor yang kemudian sudah divonis penjara, masuk ke penjara, setelah keluar langsung masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Demokrat. Ada tuh. Siapa itu namanya tuh? Andi Malarangeng gitu. Jadi ya mirip kayak gitu. Nah, cuma dalam kasus Nasdem ini tidak langsung mendapatkan posisi penting seperti yang didapatkan oleh Andi Malarangeng. Tapi tetap saja koruptor yang keluar dari penjara terus kemudian bisa masuk partai politik, ini menunjukkan salah satu tanda-tanda bahwa koruptor-koruptor ini sangat-sangat berprestasi selama di dalam penjara. Berprestasi, makanya kemudian bisa masuk partai gitu. Nah, gara-gara si Anas Makmun ini kan Nasdem yang kemudian mungkin juga akan terdampak ke depan gitu ya. Yang kedua adalah Menteri Kehutanan waktu itu Zulkifli Hasan yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai PAN dan juga sekaligus sebagai Menteri Perdagangan. Ini juga mungkin akan diungkap atau mungkin juga ya jelang-jelang kampanye, jelang-jelang Pilpres gitu kan. Ya biasalah. Kita berpesta opini gitu kan. Ini kalau Surya Darmadi kemudian mengakui, nanti kemudian juga lagi menyebut lagi soal Zulkifli Hasan, wah, rame partai sebelah. Rame itu. Nah, setelah Nasdem dan PAN, ada satu lagi partai yang mungkin ini juga akan terdampak, yaitu adalah Partai Demokrat. Kenapa? Karena Surya Darmadi ini ketika melakukan tindak pidana korupsi, ketika melakukan penyerobotan lahan, ketika mengajukan revisi SK Menteri terkait alih fungsi lahan hutan gitu ya, tahun 2014 dan sebelumnya, ini kan artinya dia ini
adalah orang yang korupsi, yang semena-mena di era pemerintahan Pak SBY. Itu satu bukti. Lalu kemudian bukti yang lain, dulu ketika di persidangan Zulher gitu ya. Zulher apa siapa sih? Iya, Zulher gitu ya. Itu sempat dia mengatakan, Zulher ini kepala dinas perkebunan Provinsi Riau. Dia itu sempat mengatakan ketika ditanya kenapa ada negosiasi sampai kemudian terjadi suap kepada Gubernur Anas Makmun, dia mengatakan bahwa memang si Surya Darmadi ini sebagai pengusaha itu orang kuat dan orang yang dikenal dekat dengan Presiden SBY waktu itu. Makanya kemudian diberikanlah izin-izin itu gitu. Nah, ya kalau kita melihat dari sisi logika gitu ya, 78 triliun atau korupsi yang dia lakukan ketika dia menjadi tersangka tahun 2014 oleh Anas Makmun, lalu kemudian dia 2019 kepada Surya Darmadi sebagai tersangka, itu kan artinya gitu ya, aktivitas usaha dia yang kesewenang-wenangan dia, yang nyerobot lahan, yang soal alih fungsi hutan gitu kan untuk perkebunan kelapa sawit, itu kan dilakukan ketika masa-masanya SBY. Dan kalau nilai kerugian negara sampai 78 triliun, itu kan artinya nggak mungkin cuma 1-2 tahun gitu. Pasti ini bertahun-tahun sebelumnya dan dia sudah melakukan ini dalam waktu yang cukup lama gitu. Ya minimal 10 tahun ke pemerintahan Pak SBY gitu ya. Nah, ini juga masih kita harus tunggu. Nanti apakah Surya Darmadi ini akan membuka semuanya? Ya bisa aja dia kemudian mengajukan diri sebagai justice collaborator gitu kan, bisa aja. Kemudian dibukalah semua orang-orang yang terlibat gitu ya. Mungkin juga menyasar Pak SBY. Seru ini gitu ya. Ya kalau Gubernur Riau sampai mau menego Menteri Kehutanan dan Menteri Kehutanan juga mau merevisi SK menterinya untuk alih fungsi lahan dan hutan gitu. Ini kan memang kayaknya ada ikatan emosional antara mereka-mereka ini, antara tiga partai ini gitu ya. Enggak, kalau Nasdem enggak termasuk sih. Antara PAN dan Demokrat aja gitu. Nasdem ini kan masuknya dari Anas Makmun karena dia setelah keluar dari penjara langsung masuk ke Nasdem. Ini juga, tapi juga menarik untuk dipertanyakan. Kok bisa ya? Koruptor nih, udah 6 tahun di penjara nih, keluar masuk Nasdem. Kok Nasdem? Kenapa enggak partai lain? Inilah yang patut kita tunggu, dan apakah nanti bisa membuka dan membuat kampanye jelang 2024 itu menjadi lebih seru dan lebih mengasihkan. Ya kita tunggu saja pernyataan-pernyataan dari Apeng atau Surya Darmadi. Tapi pada intinya saya akhirnya lega gitu, karena orang yang selama ini menjadi buronan kemudian sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dan ini membahagiakan banyak orang yang menunggu kasus ini untuk diselesaikan. Dan setelah ini mungkin gitu ya, kita bisa kembali lagi membahas ACT. Kan kalau membahas ACT sebelumnya kan muncul terus soal Apeng. Nah sekarang nggak bisa mereka. Kita bahas ACT, Apengnya udah ditahan. Ya semoga kasus ini menjadikan pelajaran kepada kita semua bahwa sebenarnya bukan cuma Apeng, seingat saya gitu ya. Dulu ada juga koruptor yang menjadi buron bertahun-tahun kemudian ditangkap atau menyerahkan diri di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ada banyak seingat saya gitu. Tapi pada intinya sama saja gitu ya. Yang namanya koruptor itu nggak memandang ras, suku dan agama. Yang koruptor ya koruptor gitu ya. Sementara yang ACT ini lebih koruptor dari koruptor menurut saya, karena mereka nggak ngerasa korupsi. Iya loh, mereka kan untuk aksi donasi, untuk aksi kemanusiaan, menjual air mata dan kesedihan, tapi kemudian digunakan untuk foya-foya. Lah kalau koruptor, itu mereka nggak pernah menjual kesedihan, menjual aksi kemanusiaan, nggak pernah. Ya mereka untuk kegiatan usaha dan bisnis gitu. Ya lebih mulia koruptor yang biasa dibandingkan yang koruptor ACT. Karena mereka menjual kesedihan orang untuk kepentingan pribadinya. Ini emang lebih buruk lah dibandingkan koruptor-koruptor yang lain gitu. Ya tapi pada intinya sama, nggak boleh ada koruptor dan kita nggak setuju dengan apapun tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.